Ada kursi pijat elektrik di dalam mobilmu jadi punggungmu nggak bakalan encok. Dan juga sepeda olahraga kecil supaya kakimu tetap bugar. Kamu membuka kulkas mini bawaan, mengambil bakso beku dan memanaskannya di microwave bawaan juga. Lagi bosan? Ada TV berinternet tuh. Dan saat alam memanggil ada toilet ramah lingkungan di kursi belakang. Agak sempit memang, tapi tetap nyaman. Kamu bukan miliarder, cuma orang biasa. Mobilmu adalah mobil rata-rata sama kayak punya miliaran orang lainnya. Semua fitur di dalam tadi super penting. Tapi, kenapa? Jawabannya hidupmu sekarang tidak jauh dari mobil. Ada sekitar 1,5 miliar mobil di dunia, sebagian besarnya adalah mobil penumpang. Jalanan sudah lumayan penuh dan pada jam-jam tertentu mencari tempat parkir pasti susah sekali. Tapi, gimana kalau jumlah mobil ini naik 7 kali lipat? Bayangkan jika para peneliti menemukan lapisan logam raksasa. Triliunan ton besi, nikel, aluminium, perunggu, perak, dan timbal. Di seluruh dunia harganya turun. Logam menggantikan keramik, kayu, dan plastik. Di saat yang sama, produsen mobil mengembangkan sistem perakitan mobil berbasis AI yang terintegrasi penuh. Robot pintar menuang campuran logam ke onderdil cetak 3D dengan cepat. Robot ini dapat membuat mobil dalam hitungan jam. Tak lama, harga mobil sudah lebih murah daripada sepatu baru. Orang-orang membeli beberapa mobil sekaligus. Merek mobil mewah menderita kerugian besar karena semua mobil masa kini jauh lebih berkualitas. Kemacetan kerap muncul di mana-mana. Orang-orang mulai panik dan menutup semua produksi mobil baru. Tapi sudah terlambat. Semua orang di bumi sudah punya mobil. Sekarang untuk mampir ke supermarket terdekat, kamu harus menghabiskan setidaknya 90 menit terjebak macet. Jalan kaki sudah bukan pilihan, karena asap knalpotnya super tebal. 10 menit berjalan kaki saja bisa membuatmu batuk-batuk. Tapi di dalam mobil, kamu bisa menyalakan sistem pemurnian udara dan bernapas lega. Ada ribuan bengkel yang bukan cuma bisa memperbaiki, tapi juga melengkapi interior mobilmu supaya waktu berkendaramu lebih nyaman. Kamu baru saja menginstal konsol game. Buat apa repot-repot keluar mobil lagi? Telingamu selalu berdenging. Bahkan saat mencoba tidur di rumah, kamu masih bisa mendengar mobil saling membunyikan klakson. Tapi karena sudah terbiasa, suara ini sama sekali tidak mengganggumu. Kamu tidak ingat lagi kapan terakhir kali pernah menginjak gas di atas 30 km per jam. Kata mengebut sudah kamu coret dari kamusmu. Jalan tol, jalan raya, jalan kecil, tempat parkir. Setiap sentimeter jalanan dipenuhi mobil. Jadi, kamu merayap ke supermarket. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat temanmu di jalur sebelah. Kalian mengobrol singkat, dia mengirim camilan ke mobilmu dan kamu memberinya stick wireless supaya bisa mabar di konsol game barumu. Kemacetan makin mendekatkan orang. Kamu sudah tidak begitu tahu tentang kehidupan temanmu, tapi kalian selalu bertemu hampir setiap akhir pekan dalam perjalanan ke supermarket. Kalian bahkan sudah menamatkan beberapa video game sama-sama selama sebulan terakhir cuma dari mobil. Waktu lagi asik-asiknya bermain, kamu nggak sengaja menabrak dan membuat lecet mobil orang lain. Tapi pengemudinya tidak berbalik atau mengatakan apapun. Semua mobil yang ada sekarang memiliki kerusakan-kerusakan kecil. Dengan padatnya jalanan di masa sekarang, sulit rasanya menghindari insiden di jalan. Perusahaan asuransi bahkan tidak mengganti goresan dan penyok lagi. Beberapa tahun lalu, mobil baru yang lecet pasti akan membuatmu bete seharian. Tapi sekarang, siapa peduli? Dan jalanan jauh lebih aman. Apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kalau semua orang melaju di kecepatan 24 km per jam? Jumlah sepeda motor semakin jarang, karena naik motor dengan kecepatan siput sama sekali nggak seru. Orang-orang membuat klub sepeda motor baru untuk menjelajahi hutan. Kamu akhirnya tiba di supermarket. Untungnya ada gedung parkir 20 lantai di dekat sana. Ada juga lahan parkir bawah tanah. Setelah berbelanja, kamu menghabiskan 1 jam lagi untuk pulang. Jika tinggal di apartemen, ada 1 langkah lagi yang harus kamu lalui. Ada struktur parkir vertikal khusus di setiap blok. Kamu menyetir ke sana, keluar, dan mobilmu diangkat ke lautan mobil. Tapi, itu mahal.
kamu sedang menabung untuk liburan, jadi kamu mencoba peruntungan dengan parkir di jalanan. Saat akhirnya menemukan tempat, kamu baru sadar jarakmu 8 km dari rumah. Saat keluar dan melihat segunung kantong belanjaan yang harus kamu bawa, kamu memutuskan untuk menginap di mobil. Semua kebutuhanmu ada di sini, kecuali mandi air panas. Ada mobil terparkir di mana-mana, masing-masing dengan pengemudinya. Mereka juga menginap seperti kamu. Kamu berbaring dan melihat langit abu-abu yang membosankan lewat sunroof dan baru tersadar kalau kamu sudah lama sekali tidak melihat matahari, awan putih atau langit biru cerah. Asap semua mobil ini membentuk kabut tebal konstan. Kemanapun kamu melihat, jarak pandangmu tak lebih dari 1 blok. Beberapa orang mulai menuntut kita untuk meninggalkan mobil, melelehkannya dan menyimpan semua besi tua ini di bawah tanah. Asap knalpot adalah masalah yang berbahaya. Bernapas, berolahraga, bermain di luar ruangan. Semua itu dianggap sangat berbahaya saat ini. Kamu pun makin sedih karena sudah lama tidak mendengar kicauan burung selama bertahun-tahun, bahkan di pinggiran kota. Katakanlah suatu hari mobilmu mogok, mesinnya bermasalah. Kamu butuh beberapa jam untuk pergi ke bengkel terdekat. Sekarang kamu harus menunggu giliran. Jutaan perusahaan perbaikan mobil bermunculan di seluruh dunia, tapi masih tidak mampu memenuhi permintaan. Daftar tunggu untuk masalah mobil berat bisa sampai setahun lebih. Oleh karena itu, beberapa tahun lalu kamu membeli panduan mekanik di internet dan menonton video tutorial di YouTube setidaknya 1 jam di akhir pekan. Entah bagaimana, kamu berhasil memperbaiki mesin yang rusak. Kamu membagi cerita suksesmu di Instagram dan teman-temanmu terkesan. Mungkin kamu bisa membuat channel YouTube sendiri supaya semua orang bisa memperbaiki mobilnya sendiri. Industri otomotif berkembang dan berubah setiap bulan. Perkembangan terbarunya, kamu nggak perlu lagi ke supermarket untuk membeli makanan. Toko bus muncul di seluruh kota. Saat sedang terjebak macet, kamu melihat supermarket berjalan di depan kiri. Kamu melangkah keluar mobil, naik bus, dan membeli semua kebutuhanmu. Itu kalau kamu bisa menyelip di antara antrean mobil untuk sampai ke sana dan kembali. Nah, kalau kamu nggak mau repot bersempit-sempit ria, kamu bisa melompat dari atap ke atap. Nggak akan ada yang marah. Beberapa minggu kemudian, kamu mulai melihat rumah sakit, perpustakaan, kafe, bahkan pusat kebugaran keliling. Beberapa pemilik truk yang pintar mengubah kendaraan mereka menjadi gym berjalan. Seseorang memasang proyektor ke mobil konvertibelnya dan menayangkan film di layar yang mereka atur di SUV di depan. Tapi penemuan baru favoritmu adalah museum keliling. Tiap museum merupakan bus sekolah panjang yang dimodifikasi. Masalah udara akhirnya diselesaikan dengan kendaraan listrik. Semua orang segera beralih ke sana dan kamu akhirnya bisa menghirup udara segar. Rasanya seperti madu di paru-parumu. Langit akhirnya kembali membiru. Untuk melegakan lalu lintas yang padat, kota mulai membangun terowongan bawah tanah dan kemacetan segera. Sayangnya lalu lintas masih tetap padat. Bertahun-tahun berlalu, struktur kerangka manusia berubah. Karena duduk di mobil terlalu lama, tulang belakang melemah. Semua butuh lebih banyak olahraga. Beberapa orang mengambil langkah ekstrim, mereka mencabut mesin dari mobil dan memasang sistem pedal. Sekarang, untuk bepergian, mereka perlu mengayuh berkali-kali. Setiap tahun, semua orang membuat mobil mereka makin maju. Masalah kualitas udara dan kesehatan masyarakat telah tuntas. Tantangan besar terakhirnya, menyingkirkan kemacetan lalu lintas secara permanen. Para ilmuwan dan insinyur membuat mesin gravitasi yang bisa kamu beli kalau punya uang. Intinya, kamu bisa melayangkan mobilmu saat bepergian. Gak semua pengemudi mampu membelinya, tapi sebagian besar bisa memasang baling-baling kuat ke mobilnya. Waktunya heli mobil. Jalanan lebih lega dan tidak sepadat dulu, tapi ada masalah serius baru di udara. Ya, kita simpan saja itu untuk video lain ya.